Halo semuanya, nama saya Dr. Maria Lestari SPKO. Saya seorang dokter sports medicine dan saya bekerja di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Nah, sebenarnya cedera ACL itu bisa terjadi, sebenarnya ada banyak faktor. Yang pertama tuh ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal, dan ada inciting event. Nah, sebenarnya kalau di female sendiri atau di wanita itu faktor internalnya tuh cukup banyak. Misalnya salah satunya kayak bentuk pinggul yang lebih besar, faktor hormonal, itu juga menjadi salah satu penyebab. Sedangkan kalau faktor eksternalnya mungkin kayak seperti rumput di lapangan, cuaca, atau kayak misalnya latihan yang terlalu berlebihan. Nah, inciting event itu adalah suatu kejadian di mana antara gabungan tuh internal, eksternal, terus ada pencetusnya. Seperti misalnya lagi kayak menyundul bola, terus landingnya salah, seperti itu sih. Nah, sebenarnya yang menarik ini kenapa lebih rentan di wanita. Kalau menurut studi-studi itu ternyata wanita itu berpengaruh sekali siklus hormonalnya ternyata untuk menyebabkan cedera. Yang pertama, kemudian dari faktor biomekanik seperti memiliki wanita tuh pinggulnya tuh juga lebih besar. Nah, muscle imbalance-nya juga ternyata lebih banyak tuh di wanita. Jadi sebenarnya cukup banyak faktor juga yang membedakan antara pria dan wanita sehingga wanita tuh memiliki risiko 7 kali lebih besar dibandingkan pria. Nah, sebenarnya untuk pemulihannya, timeline-nya itu sebenarnya kita bisa mulai dari 9 sampai 12 bulan. Nah, itu yang direkomendasikan. Sebenarnya kan mungkin teman-teman banyak pendengar, bukannya cuma 6 bulan dok. Nah, ternyata banyak banget menurut jurnal terbaru, kalau kita delay masa reconditioning-nya itu ternyata sampai 9 bulan paling enggak, itu ternyata benar-benar menurunkan risiko untuk terkena cedera ACL lagi atau kaki sebelahnya. Itu yang menarik. Nah, kira-kira apa yang terjadi di masa 9 bulan itu sebenarnya banyak banget fasenya. Tuh, jadi mulai dari fase harus ada ke dokter rehab dulu, terus ada conditioning, building up the muscle, segala macam. Panjang banget sih memang, tapi semoga teman-teman bisa mentalnya sih itu juga diadu untuk biar lebih siap untuk menjalani terapi. Nah, sebenarnya yang menarik itu sebenarnya bisa kalau misalnya nggak pakai operasi, akan tetapi performa kita juga nggak akan sampai bisa sama seperti sebelum cedera. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, banyak risiko-risiko yang akan terjadi selanjutnya seperti osteoartritis, seperti kayak misalnya karena knee-nya tidak stabil, lututnya nggak stabil, itu akan menyebabkan kejadian-kejadian cedera lainnya atau malah sebelahnya itu juga bisa. Jadi menurut jurnal-jurnal terbaru memang tetap direkomendasikan. Nah, yang pertama mungkin para pemain wanita harus mencatat nih siklus menstruasinya kapan. Karena ternyata kalau menurut jurnal paling banyak tuh cedera itu terjadi di fase-fase pas lagi subur-suburnya. Nah, di situ tuh yang menarik. Karena kan pemain wanita mungkin jarang juga, bahkan mungkin juga orang biasa jarang banget tuh nyatet siklus menstruasi lagi kapan. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Tahu kapan siklus menstruasinya dan kapan fase lagi yang kayak ovulasi atau lagi suburnya. Nah, di situ adalah fase lagi rentan-rentannya cedera ACL. Nah, kemudian yang kedua itu jangan lupa untuk selalu latihan penguatan otot atau strengthening exercise, karena itu menjadi basic banget untuk kita melakukan olahraga apapun, tidak hanya sepak bola. Jadi sebenarnya di dua hal itu para pemain wanita di Indonesia sih terutamanya mungkin masih ada kurangnya pengetahuan di situ. Jadi di sini semoga dengan adanya workshop ini bisa membantu kalian.